رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi solat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana solat di zaman Nabi Musa, bagaimana solat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana solat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, solat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon solat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan solat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun, karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Isyrah li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting.
So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang, artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih nggak mempan juga, habis dah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini. Fir'aun CS, Fir'aun, Haman, dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa. Padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin. Tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuman raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la.